usaha saudara, sortir bibit lele terbaik. Kapannya itu 2021 kalau nggak salah, di daerah Tangerang. Gue pertama kali dapat kerjaan waktu magang kuliah, itu tahun 2022 di perusahaan agency. Kalau yang resmi di perusahaan itu waktu gue lulus SMA kerja di outsourcing, kerja buat Grab. Dulu sekitar tahun 2017 gue pernah bekerja sebagai satpam. Pasti kalian tahu kan zaman 2019 sampai 2021 itu COVID. Itu pertama kali gue kerja, gue sebagai guru les ngaji. Pertama kali gue kerja itu gue jadi tukang AC sih. Jadi buat kerjaan yang settle gitu gue dapet sekitar tahun lalu, dan itu prosesnya gue dapet kerjaannya dari website. Pertama kali langsung deh dari kerja, waktu itu ada event di mall kayak pameran kopi dan gue kerja jadi barista. Pertama kali dapat magang di kebun kopi luwak. Itu dulu tahun 2015. Terus gimananya, jadi waktu itu karena gue udah semester 7, terus gue harus melaksanakan magang. Jadi gue magang, terus gue nanya ke salah satu temennya cowok gue, dan gue keterima. Di kedainya sepupu gue, jadi sepupu gue memperkerjakan gue di tempatnya dia buat khusus di event itu. Kayak di calling tuh tiba-tiba mau nggak jadi barista, wah itu impian dari dulu kan, jajal. Prosesnya dapatnya, jadi waktu itu gue malam-malam nelpon temen gue ya, lo lagi di mana, lagi di rumah nggak? Kalau lagi di rumah gue mau ngopi ke rumah lo. Yaudah akhirnya gue datang, dan karena dia udah duluan di perusahaan itu, ya udah gue tanyain dah masih ada lowongan atau enggak, dan dia bilang ada, dan besoknya gue interview, alhamdulillah. Dari keluarga gue sih. Yes, orang dalam. Gimananya karena gue anak rantauan ya. Jadi dulunya awalnya gue tinggal sama kakak gue. Jadi gimana pun kerjanya gue harus dapat, karena gue ya pengen ngontrak sendiri gitu. Dan ya pakai virtual kita ngaji satu sampai mereka khatam Iqro. Pertama Iqro dulu karena emang yang gue ajar ya anak-anak ya TK gitu sih. Itu ada kebutuhan karena ada dari kampus penelitian untuk ngecek gimana cara menentukan betina atau jantannya seekor luwak. Karena itu dunia baru ya, saya tuh belum pernah terjun ke dunia perikanan sebelumnya, dan ya apalagi dulu kan belum ada startup soal perikanan gitu ya, jadi masih manual gitu. Challenging. Gimananya itu tetangga gue kebetulan dia kerja AC, ya gue ikut aja karena kan lumayan kan duitnya gede. Terus habis gue daftar kan wawancara tuh. Nah pas wawancara gue tuh waktu buka web yang milik gue tuh keluarnya malah situs 18+. Jadi ya begitulah. Gue diterima karena itu sih, semoga. Kurang lebih 1 tahun 7 bulan, ya udah mau 2 tahun lah. Kalau saat ini berarti ada dari udah mau hampir setahun, sekitar 8 atau 7 bulanan lah. Kurang lebih setengah tahun, jalan setengah tahun. Buat bidangnya itu berarti udah 4 tahun, tapi kalau buat secara di perusahaan baru 4-5 bulanan lah. Kurang lebih 2 tahun. Untuk bidang yang gue jalanin saat ini sih udah lumayan lama ya, lama banget, sekitar 1 tahun lah. Kalau saat ini gue sekarang sebagai marketing,
udah kurang lebih ya setengah tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Nih. Kalau yang saat ini sekitar udah 7 bulan. Di bidang yang gue jalanin saat ini sekitar 1 tahun. Ada banget karena gue dulu tuh kerja sambil kuliah, gue fresh graduate BTW. Banyak. Pernah tuh gue waktu magang itu, jadi karena gue harus bikin animasi buat anak-anak, besoknya dipakai. Jadi gue tuh kerja hampir kayak 24 jam gitu. Ada banget. Ya namanya kerjaan ya, kalau nggak pusing ya capek gitu kan. Udah harus ngurus di kantor, di luar juga. Dan satu sih saat ini yang benar-benar bikin pusing, skripsi. Jadi dulu gue pernah bekerja di salah satu marketplace dan di sana gue megang sebagai admin. Dan karena gue belum pernah jadi admin, terus di sana gue disuruh bikinin report. Di situ gue sumpah gue pusing banget. Kalau yang bikin stres waktu kerja pasti karena ada lagi kerja, terus ada kerjaan lain dan ada kerjaan yang lainnya. Seakan kerjaan-kerjaan itu membawa satu tongkrongan dan ya membuat kepala saya sakit sedikit. Terus yang bikin sakit kepala banyak ya jelas kerja sambil kuliah. Skripsi gue kayak selingkuhan, nggak pernah diraba. Kalau faktor dari internal sih gue jujur nggak terlalu stres ya. Mungkin dari faktor eksternal karena kan gue masih kuliah jadi gue harus ngerjain skripsi gue. Kalau buat kerja ya pasti semua orang stres lah ya. Kalau nggak stres, tidur aja pasti bisa stres kan. Kerja itu pasti ada stresnya. Pasti pernah. Kalau dikomplain banyak user. Nah cara ngatasinnya ya belakangan ini gue ya lebih suka me time buat ngerjain skripsi sih, biar ya mengurangi paling nggak sedikit-sedikit lah. Narkoba? Nggak ada yang bercanda. Gue nggak narkoba. Cara ngatasinya cuek aja lah, bodo amat, ntar juga kelar. Salah satunya cuti. Titik. Salah satu cara gue ngakalinnya gue diam sebentar, ngerokok, ngopi, udah. Cara gue nanganinnya ya mungkin resign. Makan sih gue. Makan, minum, jajan. Gue tuh sempet sampai begadang, gak tidur 2 hari, sempet tuh gue buat ngerjain skripsi, ngejar. Ya begitulah lika-liku magang sambil kerja. Caranya itu gue main game sih. Jadi gue misal seminggu Senin sampai Jumat gitu gue kerja, nanti hari Sabtu sama Minggu gue full main game aja. Cara ngatasinnya ya balik lagi ke ada fokusnya masing-masing, hari apa fokus kemana, jadi lebih ke time management sih. Cuman selama ini gue selalu gagal, jadi ya pusing terus deh. Karena gue sempat ke psikolog juga emang buat ngecek mental health gue. Ya karena gue ngerasa ya gue nggak mau ada di lingkungan yang toksik aja. Oh, waktu pas gue kerja tukang AC, seharusnya kan gue ngebersihin AC rumah yang A, tapi gue malah ngebersihin AC rumah B. Jadi pas sudah kelar, ya gue domelin sama bos gue, gitu. Jadi kok lu malah ngebersihin itu, gitu. Padahal bukan pelanggan kita. Itu menurut gue yang paling aneh sih. Pernah, tapi ini waktu gue chatan sama user, case-nya lupa gue tentang apa case-nya, tapi gue salah ngecap. Gue harusnya bilang A tapi gue bilang B, terus usernya bilang, "Mbak, ya udah ngopi dulu," katanya. Itu yang waktu ngecek luaknya kabur-kaburan, jadi gue harus kejar-kejaran sama luak. Terus ya ada sama sih, gue masih kerja di marketplace juga. Dulu kita ada nanya ke vendor, ada orang yang mau beli drone dulu. Dan kita tanya ke vendor, ternyata kata mereka ada ready stock. Dan pas si customernya nyamperin ke sini, dia dari Bandung, jauh-jauh datang ke Alam Sutra.
Dan pas dia udah sampai, si vendor bilang itu stoknya udah kosong. Itu kejadian memalukan banget sih, bodoh banget sih menurut gua. Kejadian bodoh itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya belum lupa mungkin gue ya. Cuman ada hal yang nggak bisa gue lupain. Topi gue dipaling pas gue lagi kerja. Itu tadi nyortir lele. Kan awal-awal nggak tahu kena marah mulu. Kena mental awal-awal lulus tuh. Kemarin sih gue sempet ngedokumentasiin event cosplay gitu. Nah, ada satu cosplayer itu datang ke gue nyamperin ngasih bangku. Menurut gue kok ini orang baik banget. Taunya dia datang gini, "Mas, duduk ya. Soalnya ngalangin saya." Sakit hati gue anjir. Gue udah pakai lanyard panitia, baju panitia, tapi gue disuruh duduk karena ngalangin dia. Ada satu yang gue bikin dokumentasi, terus ya wordingan di videonya salah tahun, harusnya 2022 jadi 2020, dan itu sadarnya setelah 3 bulan setelah selesai edit, jadi udah ke up, kena deh. Ada, kan gue satu divisi ya masih Kenneth ya. Nah itu yang gara-gara TikTok tuh hampir mau di SP, ya itu pengalaman bodoh yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Itu tuh tadi yang di awal itu, gue waktu wawancara tiba-tiba yang keluar ada 118 plus. Itu gue malu banget sih sebenarnya. Alah, bohong lo. Yang lain itu nggak malu harusnya. Yang lain sih.